من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Jamaah pengajian yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan jasmani, kesehatan rohani, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju ke majelis taklim dalam rangka thalabul ilmi, di mana langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menuju jalan ke surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa melangkahkan kakinya dengan niat mencari ilmu, maka Allah memudahkan orang itu menuju jalan ke surga. Hadis ini seringkali kami jelaskan makna yang sebenarnya. Jadi jangan sampai kita salah pengertian, salah memahami hadis tersebut. Sapa wonge sing lewat dalan dengan niat mencari ilmu, Allah memudahkan orang itu jalan menuju surga. Seakan-akan dengan ngaji bisa masuk surga. Yang dimaksud sahalallahu lahu tariqan ilal jannah ialah di dalam majelis taklim pastinya akan disampaikan beberapa keterangan, baik yang mengandung perintah maupun yang mengandung larangan. Kalau kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, itulah jalan menuju surga.
Sebab kalau dipahami ngaji oleh swarga, Allah pernah berfirman dalam surat As-Saff ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang iman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak menjalankannya? Sungguh besar murka Allah jika kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tidak bisa mengamalkannya. Makanya di dalam surat 3 ayat 31 ini sudah hafal semua insya Allah, kecuali yang belum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, jika kamu sekalian menyatakan cinta Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah akan mencintai kamu sekalian dan sekaligus mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Jamaah pengajian, orang kalau sudah meninggal dunia, itu yang dibutuhkan hanyalah pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Bahkan angan-angan yang besar bagi orang yang sudah mati, ingin hidup kembali bisa beramal yang soleh. Karena harta benda di sana nanti sudah tidak berguna sama sekali. Pangkat telah sirna, harta telah binasa. Bagaimana keluhan mereka? Ma'agna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Harta bendaku tidak berguna sama sekali dan kekuasaanku telah sirna. Untuk itu marilah di dalam sisa umur kita masing-masing. Kenapa saya katakan sisa umur? Karena tidak ada satupun orang yang tahu tentang umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya seringkali kami sampaikan, umur kita itu ibarat umur kontrakan. Ada yang dikontrak lama sekali, ada yang dikontrak dengan singkat sekali. Makanya firman Allah, likulli umatin ajalun. Setiap umat sudah ada batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Fa idza jaa ajaluha fala yastakhiruna sa'atan. Apabila seseorang telah tiba waktunya, tidak ada satupun yang bisa memajukan dan mengundurkan barang sejenak sedikit. Coba dalam surat 63 ayat 10 Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Infakkanlah sebagian rezeki yang telah aku berikan kepada kamu sekalian sebelum salah satu dari kamu sekalian mengalami kematian, sehingga seseorang dari kalian akan berkata, ya Allah, sekiranya engkau menangguhkan kematianku barang sejenak, niscaya kami akan sedekah dan kami akan menjadi orang yang salih. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Untuk itu jamaah pengajian yang kami hormati, marilah kita menjaga diri kita masing-masing, mengkoreksi diri kita masing-masing. Jangan suka mengkoreksi orang lain. Kalau kita pandai-pandai mengkoreksi diri kita masing-masing, insya Allah selamat. Maka sampai Ali bin Abi Thalib sendiri pernah mengatakan, khasibu angkusakum qabla an tukasabu. Perhitungkanlah diri kalian masing-masing sebelum kalian diperhitungkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bersabda, man khusiba udiba. Barang siapa yang dihisab pasti akan disiksa. Ketika Nabi menyampaikan ayat ini, Aisyah sempat bertanya, ya Rasulullah, afalam yakulillahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaba yasira. Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah berfirman, maka mereka akan aku hisab dengan hisaban yang mudah. Kenapa Rasulullah bersabda barang siapa yang dihisab pasti disiksa? Apa jawab Rasulullah? Ya Aisyah, inau ardun, kalimat atau ayat yang berbunyi fasaufa yuhasabu hisaba yasira, itu artinya setiap manusia akan didatangkan ke neraka. Di dalam Bukhari jilid 4 itu ada satu bab, babu jasru jahannam, bab jembatan yang ada di atas neraka jahanam. Setiap manusia akan dilewatkan di atas neraka jahanam. Kalau surat 19 mungkin, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika khatman maqdiya. Tidak ada satupun dari kalian yang kelewatan pasti akan didatangkan ke dalam neraka. Itu merupakan kepastian. Dan sifatnya itu adalah udari, apa? Gusti Allah ngudari sumpah. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Sungguh akan aku penuhi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Untuk ngudari sumpah Allah, menungso kabeh dilewatno nggih ndukure neraka jahanam. Di atas neraka jahanam ada jembatan, di atas jembatan itu ada yang namanya kalalib. Kalalib itu nak jenengan kepengin semerep, walaupun buktiaken iki, teng kene pabrik tebu. Pabrik tebu napa pabrik gula? Teng kene Lestari kula biyen niku. Kebetulan kula enggak ada kanca teng pabrik gula. Dadi kalalib niku Pak.
Setelah tebu-tebu yang wonten lori niku ditarik rantai krek berjalan. Dilogorno blek teng lip kan korat karit. Dan itu dicakari gambarannya kaya ngoten. Mislu sauki sa'dan kata Rasulullah. Bentuknya seperti kayu sa'dan. Ghaira la ya'lamu idamuha illallah. Hanya saja tentang besarnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi kalal itu gerak terus, Pak. Yang lewat di atas neraka jahanam itu ada yang kata Nabi lari cepat secepat kilat. Ada seperti angin yang cepat, ada seperti orang yang lari, ada seperti orang yang berjalan keras, ada seperti orang yang jalan biasa, bahkan ada yang dengan merangkang. Siapa yang ditakdirkan masuk neraka, di situ pasti terkena kalalip. Kata Rasulullah, akulah orang yang pertama melintasinya. Dan ucapan kalimat yang diucapkan di atas kalalip hanyalah Allahumma salim, salim, salim. Ya Allah, selamatkanlah kami. Ya, sekarang ini upaya kita yang jelas kalau jalan saya lewat loh. Gak mungkin gula jalan pintas, patang gula jalan liar. Betul sakit. Wa in minkum illa waridua. Tidak ada satu pun yang kelewatan, pasti akan lewat di situ. Makanya marilah kita menjaga diri kita masing-masing. Jamaah pengajian yang kami hormati, mungkin itu sekilas mukadimah. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Selanjutnya 100 nomornya halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wad'u ila rabbika. Iki dakwah ya. Dakwah nggih ngeten iki termasuk contone. Wad'u ngajak sira Muhammad ila rabbika maring pangeran sira. Wong-wong iku jaen kongkon nyembah marang pangeran. Karena yang jelas ketika Rasulullah SAW ditugaskan, diutus oleh Allah, Rasulullah menghadapi kaum musyrik. Makanya ketika turun ayat wa angdir ashiratakal akrobin, Rasulullah merasa berat dengan perintah dari Allah. Berikan peringatan Muhammad kerabat kamu yang terdekat. Padahal Rasulullah tahu kerabat Rasul semuanya masih dalam keadaan musyrik. Nabi berpikir keras bagaimana saya harus mengajak mereka. Akhirnya Nabi mengundang orang-orang Quraisy. Ya Sobakah, ini merupakan aba-aba yang sudah dikenal oleh mereka. Kalau ada panggilan ya Sobakah, mereka berbondong-bondong menuju ke arah suara itu. Coba lihat siapa yang berteriak itu. Setelah dilihat ternyata Rasulullah. Mereka pun berbondong-bondong menuju ke Bukit Sofa ketika itu. Setelah berkumpul, lalu mereka bertanya, ada apa Muhammad? Ya, ada apa Muhammad? Paman, boleh seandainya saya bicara, apakah paman boleh percaya? Ya, kami percaya. Seandainya saya bilang, tadi saya melihat pasukan berkuda
lengkap dengan persenjataannya. Kalian percaya? Percaya Muhammad. Terima kasih. Ada apa Muhammad? Paman, sebenarnya saya sekarang ini sudah diutus oleh Allah, ditugaskan oleh Allah untuk mengajak kalian supaya menyembah Allah. Wad'u ila rabbika. Seseorang yang bernama Abdul Uzza, yang ketika itu sangat marah sekali, berdiri sambil mengangkat jari telunjuknya ditujukan ke arah wajah Muhammad. Ya Muhammad, ali hadza jama'tana tabban laka sairal yaum. Hei Muhammad, karena inikah kamu mengumpulkan kami? Rugi Muhammad. Kanjeng Nabi tidak bisa bicara sepatah kata pun, bahkan tidak berani memandang mereka. Namun sebelum ada satupun yang beranjak dari tempat mereka, tiba-tiba Jibril langsung WA. Setelah dibuka WA-nya bunyinya apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Seterusnya, bukan kamu Muhammad yang rugi, tapi Abu Lahab. Abdul Uzza panggilannya Abu Lahab. Abu Lahab, orang yang akan menjadi kayu bakarnya neraka. Lahabin, api yang menyala. Jadi wad'u ila rabbika, mengajak untuk menyembah Allah bukan pekerjaan yang ringan. Ya kalau sekarang Pak yang diajak semuanya kenal Islam. Pada waktu Rasulullah mereka belum kenal yang namanya Allah. Mengenalkan nama Ahad itu aja resikonya berat, termasuk ceritanya Bilal bin Rabah. Mengenal surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sampai diseret di padang pasir. Waktu panas ditindih batu besar. Namun Bilal bin Rabah tidak luntur keimanannya, tetap mengucapkan kalimat akad, akad, akad. Inilah mungkin yang dikatakan Raja Romawi, Raja Heraklius, wa kadzalikal iman khina tukhalitu basasatul qulub. Itulah iman kalau sudah mendarah mendaging, mboten gampang luntur, mboten gampang terpengaruh. Wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Yang kedua, Allah berfirman, ajaklah mereka ke jalan Tuhan kamu dengan bijak dan dengan nasihat yang baik. Coba, saya jadi ingat almarhum Dulgoni ketika menyampaikan kisah senes hadis nih. Ada seorang penceramah khutbah yang menjelek-jelekkan pimpinannya. Setelah selesai khutbah, si khotib dipanggil sang raja. Khotib, Anda tadi khutbah begitu menggebu, sekarang tolong jawab dengan jujur.
Kira-kira Anda dengan Nabi Musa lebih baik mana? Si Khatib menjawab dengan jujur, ya sudah barang tentu paduka, lebih baik Nabi Musa daripada saya. Lalu saya dengan Fir'aun lebih jahat mana? Ya saya yakin lebih jahat Fir'aun daripada Anda. Tapi kenapa Anda berkata kasar seperti itu? Sedangkan Musa diperintahkan oleh Allah terhadap Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Kamu tidak bisa berkata lemah lembut. Ini berapa? Jadi kadang dia pun gregetan ngomongin diel sakarpe. Nafsu sing metu. Nah, kita belajar menahan hawa nafsu. La takdzab. La takdzab. La takdzab wala kajanah. Itu pesan Nabi. Jangan kamu mudah marah. Jangan kamu mudah marah. Jangan kamu mudah marah, kamu dapat surga. Isbiru hatta talqani bil haudi. Sabarlah kamu sekalian hingga kalian ketemu denganku di dalam telaga. Ana faratukum alal haudi. Aku mendahului kalian di dalam telaga. Iki monggo. Jadi kadiminal ghaido, belajar ngempet muring-muring. Gak gampang muring-muring. Kok cocok langsung belak. Masya Allah. Wa qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu, tolong menolonglah kamu sekalian bil birri, kelawan bagus. Di sini diartikan dalam mengerjakan kebajikan. Alal diri, maaf ya, alal diri. Wa taqwa lan taqwa. Saling tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Makanya saya ingat seorang penceramah mencontohkan tentang Ibrahim dan Ismail. Padahal apa yang dikatakan Ibrahim jelas membahayakan untuk dirinya. Ya bunayya inni ara fil manami ani atbakuka pangdur madza taro. Nah, dalam mimpi saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Ismail tahu betul itu bukan mimpi kakek turu, tapi mimpi yang merupakan perintah. Maka Ismail sebagai anak yang soleh berusaha untuk meringankan beban orang tuanya, ikhlas melakukan apa saja, karena jelas itu perintah Allah yang tidak boleh ditinggalkan. Makanya Ismail menjawab, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada ayah. Insyaallah ayah melihat kami akan sabar. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa.
apalagi sesama mukmin kita harus saling bantu. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu meringankan hajat saudaranya, maka Allah akan memudahkan hajatnya. Kalau mau nyambangi jamaah sakit, hati-hati niki pengalaman. Piyambak ini kalau ngelondre, di samping ngelondre piyambaknya juga menjual parfum laundry ini gue. Saya ini Ustadz, kalau salat di sini ya kayak kalau teng Bali ini. Istri saya di sana. Malam itu saya sangat haus. Nggak taunya istri saya itu meletakkan parfum itu di meja. Saya tenggak langsung. Mau sama gak ambil sama niku. Ya entahlah. Untung cepat itu. Soalnya udah muntah darah. Hati-hati ya. Obat laundry. Sekarang ini kalau gelegean masih bau parfum yang terasa sakit di tenggorokan sama di dada. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa bicara. Kemarin tidak bisa ngomong sama sekali. Nah ini ku cerita. Saya itu disambati orang. Ya napa Mas? Anak kula niku ngaten-ngaten minggu bebek entek. Kantun 3 dosa. Karep kula kepengin maling ngingu. Kira-kira butuh pinten, Pak? Nggih, sik jangkep kali-kali atus 150 bebek. Di total sekitar 20 atau 16 ke atas ya. 16 juta. Lha ngoten niku ndingan sing wedok, Bu. Ana duit ta? Ya ana, Pak. Ya apa tinggi bantu iko? Ya gak apa-apa. Pun saya belikan bebek, Ustaz. Supaya punya pegangan, aku tinggal mati sing lanang tinggal anak telu, sing cilik-cilik. Bahkan pernah anaknya disekolahkan di sini yang besar. Duh, alhamdulillah Ustaz, tidak lama itu loh. Ditelepon adik saya, Mas, sama nang omah, aku tak ramah ya. Apa? Ya dolin. Ninggali duit 20 juta. Mari ngekei 16 dijoli Gusti Allah 20 juta. Duit apa ini? Ya wis sampean gawe apa-apa ngono. Ya Allah. Mulane jawabnya, ya Ibnu Adam ungfik ilaika. Anak Adam kon niku sing seneng infak, kon kok tak infaki. Lewatnya kita nggak tahu Pak, lewat A, lewat B. Makanya doa mayyattaqillah ya jalau makhraja. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan selalu memberikan jalan-jalan keluar. Dimudahkan oleh Allah. Wa qala ta'ala wa takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Ini kebanyakan arti daripada ayat ini sama Pak. Hendaklah ada di antara kamu sekalian golongan umat yang menyeru kepada kebaikan wa yanhauna 'anil munkar
Ya mudah-mudahan bisa dialihkan Pak ya. Mudah-mudahan saya enggak mengartikan seperti itu. Wa takum minkum ummatun, hendaknya ada dari kamu, hendaknya ada di antara kamu contoh orang yang selalu mengajak terhadap kebaikan dan melarang terhadap perbuatan maksiat. Menjadi contoh orang sekali bacaan lil muttaqina imama. Jadikanlah kami imam ya Allah bagi orang yang muttaqin. Jadikan kami imam bagi orang yang muttaqin. Kalau orang-orang yang dipimpin orang muttaqin ya otomatis imamnya insya Allah. Makanya itu kan gitu maksudnya. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imam bagi orang-orang yang takwa. Ya kan otomatis kalau dia menjadi imam kan harus menjadi contoh yang muttaqin juga. Wa an Nabi Mas'ud, namanya Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Al-Ansari orang Madinah, Al-Badri dia salah satu orang yang ikut dalam perang Badar. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong dala kang nuduhake ala khairin ing atase kebagusan. Ala khairin di sini memberikan petunjuk kepada kebaikan. Falahu mongko iku kedue wong mislu ajri fa'ilihi, mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan perbuatan baik. Ada orang tidak ngerti ditunjukkan, gini Pak ya sama gini. Orang itu melakukan kebaikan. Wong sing nuduh niki oleh ganjaran kaya ganjarane wong sing nglakoni bagus. Paham ya? Sapa wae sing nuduhno barang apik nang wong liya. Wong liya iku dadi wong apik oleh ganjaran karo pangeran. Wong sing nuduhno iki diweni ganjaran padha karo ganjarane wong sing nglakoni apik. Pun contoh sing jelas. Kotak amal mubeng. Ajimat tolong Pak. Diterima. Dilebokne kotak. 100 Ajimat oleh ganjaran dhewe 100. Oh jadi puter loh ya. Oleh 100 tak puter ku wae malah gak. Satu contoh yang lebih tepat, seorang suami memberikan uang belanja kepada istri. Jangan dianggap itu kewajiban. Niatkan infak, kata Rasulullah. Kamu dapat pahala. Istri menerima uang, niat awal lagi mau tersamuni, Bu, naik pagi, belanjaan dia, sama ditagih malih. Nah, istri membeli lauk-lauk dimasak, dihidangkan di meja, niat sedekah oleh ganjaran maneh. Bahkan kata Nabi, seandainya di rumah itu ada pembantu disuruh belanja, disuruh masak, pembantu pun dapat pahala yang sama nilainya. La yang kusu min ajri sayan, tidak mengurangi pahala suami, pahala istri. Masing-masing diberikan pahala yang sama. Nih Pak. Ayat yang menyatakan hal yastawil ladina ya'lamun
Walladzina la ya'lamun. Apakah kamu menganggap sama orang yang tahu ilmu dengan orang yang tidak tahu ilmu? Padha-padha swamine, sing siji ngewani dhuwit sing wedok oleh ganjaran, sing sijine rumangsa kewajiban gak oleh apa-apa. Apa kolit nang ngewani ya? Niki Rasulullah ya. Niatkan sedekah. Jangan kamu bilang niatkan dalam hati sedekah. Istri niat sedekah. Wa ana bi radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sapane wong da'a kang ngajak ila hudan maring petunjuk kana ana lau kude wong minal ajri saking pahala mislu ujuriman saumpamane ganjarane wong tabi'au kang nganut sapa wong ing wong. Ini kepala Pak, wong gak ngerti dituduhno akhire dadi wong apik. Wong sing dituduhno oleh ganjaran padha karo apa sing dilakoni wong sing dituduhno. Bahkan layak kusu orang ngurangi apa dalika mengkono-mengkono min ujurihin saking ganjarane wong sing ngamal sayan wiji-wiji sedikit pun. Sebaliknya waman sabane wong da'a kang ngajak ila dolalatin maring perbuatan yang sesat, perbuatan dosa. Kana ana alendese wong minal ismi saking dosa. Sama aja wong nak ngajak wong nglakoni apik oleh ganjaran, tapi wong sing mengaruhi berbuat maksiat ya bakal oleh bagian maksiat dosa. Mislu asamiman saumpamane dosane wong tabi'au kang anut sapa wong ing wong. La yang kusu orang ngurangi apa dalika menggono-menggono min asamihin saking dosane wong akeh sayan ing suwi-wiji. Siji malih kali niku Pak. Di dalam surat Fatir niku ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wa in tad'u musqalatun ila khimliha la yuhmal min syai walau kana dza qurba. Wong sing dosa gak iso nanggung dosane wong. Seseorang mengajak berbuat dosa, orang yang diajak maksiat tahu itu dosa, ngawur dosa itu wis aja kuwatir dosamu tak tanggunge. Enak ya kan bisa ngono. Jadi orang yang mengajak berbuat dosa tetap dapat dosa. Orang yang diajak berbuat dosa ngikut ya oleh dosa. Wong sing ngajak oleh tambahan sebab dheweke ngajak berbuat dosa. Lah wong Jawa ngarani istilah kebogopak aja-aja. Kebogopak aja-aja wong nglakoni maksiat kok ngajak ewang. Golek ewang. Karena niat gelem maksiat ya lakonono dhewe kono wis. Dosa-dosa dhewe. Jadi sama-sama pekerjaannya mengajak perbuatan baik akan mendapatkan pensiunan baik. Wong sing ngajak elek juga mendapatkan pensiunan elek. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, nih
Lanjutannya panjang. Untuk kali ini kami cukupkan sampai di sini dulu. Dan bisa bermanfaat. Dan barangkali ada barang yang mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa pada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.